Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, dan juga yang terkasih para pengguna channel YouTube multimedia Gereja Kristen Jaiwetan di Kediri, selamat bertemu kembali bersama-sama kita dirikan ibadah keluarga. Selamat malam dan salam tangguh karena dan dalam Tuhan. Saat ini kita masih berada di Minggu Prapaskah kedua menjelang Prapaskah 3. Paskah itu sendiri artinya yang berat telah terlampaui, sehingga Prapaskah menunjukkan arti minggu-minggu sengsara, di mana Tuhan Yesus berjuang. Dan memang tidak ada kebangkitan tanpa adanya kematian, tidak ada sukacita dan pengharapan tanpa ada kesengsaraan. Sama dengan kondisi yang saat ini kita alami, tidak akan terjadi kondisi yang tangguh tanpa tempaan-tempaan. Kita memulai ibadah nyanyian Kidung Jemaat 169, kita pujikan bagian yang pertama dan yang kelima. Kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga yang kami lakukan dengan sengaja kami dirikan malam hari ini terjadi karena iman dan percaya kami kepada Tuhan Sang Maha Pengasih yang mengasihi kami dengan tidak memandang keberdosaan, melainkan karena mengetahui kami berdosa, Allah hadir dan berkarya sempurna, sehingga kami umat hidup dalam pengharapan karena keselamatan yang telah dinyatakan. Kepada Allah yang demikian, saat ini kami bersama-sama datang dan menyembah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Paskah atau Peska atau Paskah berarti yang berat telah terlampaui. Sehingga kata Paskah dalam agama Kristen mengartikan bahwa yang berat, yang mustahil bagi manusia ternyata dapat terlewati
Dan itu semua semata-mata karena intervensi ilahi. Allah yang dari surga, yang dengan sengaja turun untuk meraih yang berdosa. Itulah sejatinya Paskah. Allah yang turun tidak serta-merta Allah yang hanya diam, melainkan Allah yang berkarya. Bahkan Ia yang dalam Kristus, Ia yang ada pada manusia Yesus, Ia pula yang meski mengalami sengsara, bahkan Ia sampai pada kubangan maut dosa, yakni kematian. Ya, kematian untuk mengawali kebangkitannya. Dan itulah anugerah. Nomor 40, Kidung Jemaat. Bagian yang pertama, ketiga, dan yang keenam. Bahwa dalam ibadah ini tidak hanya kita diberi kesempatan untuk memuliakan namanya melalui nyanyian, ataupun juga waktu untuk kita membangun komunikasi khususnya melalui doa saja, melainkan juga Tuhan berkenan untuk kembali mengajar, mengingatkan, menguatkan dan meneguhkan melalui pemberitaan firman. Kita menyadari keterbatasan, kita mengagungkan kemuliaan, oleh karenanya mari kita datang kepada Tuhan dengan kembali berdoa. Kami syukuri hari ini hari pemberian Tuhan, yang lebih dari separuh hari di sekitar kami terjadi hujan hingga saat ini. Dan inilah karya Tuhan. Kami berterima kasih atas kemampuan
berbagai kegiatan, aktivitas dapat kami kerjakan dengan baik. Kemampuan mengatasi berbagai persoalan, dan juga kekuatan untuk mengupayakan segala sesuatu yang menjadi sarana dan penopang kehidupan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan memelihara kami atas rohani juga. Bersama-sama kami, khususnya warga jemaat dan siapa saja pengguna channel virtual malam hari ini. Diberkatilah oleh Tuhan dan dikuasailah oleh Tuhan. Sehingga bangunan ibadat malam hari ini menjadi jalan berkat dari Tuhan untuk kami. Bapa di surga, kami datang dalam kemanusiaan. Terima kasih waktu yang baik. Kami mengakui dosa-dosa, kejahatan dan pemberontakan kami. Memohon pengampunan dari Tuhan. Di paruh ibadah ini firman-Mu akan kami baca, kami dengar, perdengarkan, kami pelajari, kami renungkan, kami hayati. Bersabdalah untuk kami. Tuntun dan terangilah kami. Sehingga kami tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, melainkan terus bertumbuh pada pengenalan akan kasih kemurahan dari Tuhan untuk kami, yang tidak berhenti saat ini, saat dunia saja, melainkan hingga sampai kekekalan surga. Bersabdalah untuk kami. Dalam kuasa Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita terima dari bagian surat, yakni surat 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan dari kesaksian Rasul Paulus untuk anak rohaninya Timotius, untuk para pembaca, untuk kita semua. 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Akan diulang pembacaan ayat 15 bagian B. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah yang senantiasa setia, membaca mendengar, terlebih berbahagia, yang berusaha agar hidup pemberian Tuhan dipercayakan untuk kita layani, kita lakukan, kita isi dengan hal-hal yang baik, seturut dengan yang difirmankan. Amin. Saudara-saudara, hari ini di halaman awal surat-surat kabar
atau kalau kita browsing di media sosial, ada berita yang cukup menyolok, yakni bahwa 1 tahun pandemi corona persis muncul mutasi dari virus COVID-19 ini. Untuk diketahui, kata mutasi tidak berarti perpindahan, itu lek perkara jabatan. Mutasi dalam dunia pencanderaan, taksonomi, atau dunia zoo atau botani, ya, ilmu kehewanan, tumbuhan, mikroba, bakteri, mutasi itu artinya perubahan secara lambat dari makhluk hidup yang terjadi karena sebuah adaptasi, itu mutasi. Ya, konon kabarnya kadal itu mutasinya dari buaya. Begitu seterusnya. Jadi penyesuaian diri dengan lingkungannya, maka ia mutasi dan hasil mutasi menjadi individu atau spesies baru. Contoh yang paling gampang, jerapah. Jerapah dulu lehernya pendek, karena tanaman-tanaman daun-daunnya itu tinggi, maka yang pendek-pendek akhirnya mati, yang agak panjang lehernya, ini eksis. Sehingga yang akhirnya terjadi spesies baru, jerapah itu lehernya panjang-panjang begitu. Itu teorinya. Nah, kembali 1 tahun pandemi COVID-19 terjadi mutasi. Ini tentu juga rodok menakutkan. Wong vaksin saja belum roto, belum merata, kok yus muncul lagi varian, ya, atau turunan dari COVID itu. Oke, itu beritanya. Tetapi saya juga berpikir, selain hal-hal yang seperti itu, juga mari kita lihat, mari kita rasa, juga ada hal-hal yang melegakan, yakni kalau kita amati sekarang banyak kata tangguh digunakan. Tangguh itu ada di mana-mana. Yang saya tahu ada desa tangguh, itu ada. RW tangguh kemarin saya baca. Kampung tangguh, tempat ibadah yang tangguh, dan tempat-tempat lain yang disebut tangguh atau memproklamirkan diri sebagai komunitas yang tangguh. Hal ini tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara merupakan bentuk upaya memerangi, memutus, ataupun juga bentuk adaptasi menyikapi pandemi COVID. Karena untuk tangguh diperlukan syarat-syarat kesehatan untuk membangun tempat, untuk menjaga dan antisipasi, sehingga disebut tangguh. Kalau menghentikan COVID saya kira sulit, virus. Yang terjadi justru bagaimana kita ini beradaptasi. Dan kemampuan beradaptasi melahirkan ketangguhan. Nah, saya akan matur bahwa kondisi tangguh itu pasti terjadi karena sesuatu yang mengancam. Kondisi tangguh, kondisi kuat pasti akan tercipta apabila ada tempaan. Tanpa tempaan tidak ada tangguh. Ya nangguh ya apa, lo kan begitu. Ibu, Bapak, dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, pandemi atau COVID-19 memampukan manusia, memampukan masyarakat untuk menyikapi dengan bijaksana. Istilah dulu yang pernah agak sedikit ramai, berdamai dengan corona. Bukan salaman dan rangkul-rangkulan dengan corona, tetapi kita memaklumi corona itu ada
dan kita meski menyikapi, itulah berdamai, tanda kutip. Ya, pandemi COVID ternyata melahirkan sikap yang bijaksana. Kita memaklumi adanya COVID dan kita mengupayakan agar selamat darinya dengan berbagai bentuk, baik prokes, baik perubahan pola hidup, peningkatan kehati-hatian, dan lain-lain. Kalau kita amati sekarang jarang orang pilek, itu jarang. Ayo jujur, dimanapun komunitas panjenengan, jarang orang pilek. Karena apa? Karena ada corona, mereka makannya baik. Ngunjuk vitamin juga tertib. Nah itu buktinya. Ini yang saya tangkap dalam sosial. Nah kembali, pandemi melahirkan sikap tangguh. Demikian pula orang beriman. Mari kita bayangkan andai kita beriman tanpa tantangan. Andai kita beriman tanpa tempaan. Ya kayak ayam sayur tak. Hanya kelihatan bahwa itu ayam padahal amat rapuh. Hanya kelihatan seseorang beragama. Tetapi hanya berhenti pada kulit, pada identitas. Militansinya tinggi hanya karena bungkus. Beda dengan beragama, beriman, ditempa dengan berbagai persoalan, kesulitan, himpitan. Seseorang akan memacu diri untuk tangguh. Memacu diri untuk tetap eksis di tengah kesulitannya. Seseorang menjadi tanda kutip ayam petarung yang tidak takut sakit. Karena sakit dipahami justru menguatkan tulangnya. Itulah beriman. Lah untuk bisa kuat, untuk bisa tangguh atas corona, tentu ada prokes-prokesnya. Ada syarat-syaratnya. Ada perubahan sikap. Ada cara hidup yang meski didandani. Artinya ada upaya aktif. Untuk tangguh kok tidur, kok ya ndak tangguh, malah mbuk-mbuken itu. Untuk tangguh ya meski kita gerak badan. Untuk tangguh sehat selamat dari COVID, meski kita merubah cara hidup yang salah. Beriman juga begitu. Untuk tangguh jangan takut dengan tantangan. Lakukan banyak hal, berbagai hal yang menjadi seruan atas ajaran yang kita yakini. Di antaranya yakni bagaimana membentuk bangunan relasi yang baik dengan sesama, dengan Tuhannya. Firman yang kita terima, kita baca tadi adalah surat dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dari 2-3 ayat ini sepintas kita tangkap betapa dekatnya hubungan Paulus dengan Timotius. Hubungan emosi antara bapak dan anak, tanda kutip, antara guru dan murid, tanda kutip, antara pribadi-pribadi yang berupaya saling dan silang tumbuh dalam Tuhan. Paulus sibuk, Timotius masih butuh bimbingan. Sehingga dari firman ini kita tahu betapa dekatnya emosi. Kata Paulus kurang lebih, walaupun aku sibuk, sampean yo roh dhewe ta. Kasihku kepadamu, perhatianku kepadamu. Perhatian, cinta kasih, bangunan relasi sosial dan antar personal yang baik mengantar bangunan personal dan komunal kepada Tuhan yang juga baik, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Jemaat itu
sudah menunjukkan jamak, komunitas, komunal. Hubungan pribadi dengan pribadi baik, hubungan pribadi dengan Tuhan baik, melahirkan komunitas yang menghubungkan diri dengan Tuhan juga baik. Jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang. Ya, tiang penopang. Sesuatu yang kokoh karena menopang. Dan karena kokoh, ia sebagai topangan. Ada simbiosis mutualisme, ada kerjasama, ada dialog iman. Dan dasar kebenaran. Ya, hidup orang percaya, kalau kepingin tangguh, jangan takut kesulitan, kesengsaraan. Justru karena kesulitan, kesengsaraan, masalah, menjadikan saya dan saudara semakin dapat menghayati betapa pentingnya jalinan relasi antar satu dengan yang lain, dan betapa pentingnya jalinan relasi pribadi dengan Tuhan dan bersama-sama dalam bertuhan. Ibu bapak dan jemaat, minggu-minggu Prapaskah ini juga mengingatkan saya dan saudara betapa beraninya Yesus Kristus menyongsong sengsaranya. Ya, karena melalui sengsara, bahkan melalui kematiannya, ada kebangkitan dan kemenangan. Melalui sengsara dan kepatuhannya pada Bapa, adalah perwujudan kasihnya kepada saya dan saudara kita semua. Selamat menghayati masa-masa Prapaskah, di tengah kesulitan hidup dalam pandemi yang belum berakhir. Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan umat miliknya, tidak pernah meninggalkan jemaatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup panjenengan semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita himpun persembahan dan seperti biasa, nanti ada perwakilan dari pengurus KRW, kelompok atau yang lain, yang akan menghimpun dengan soan ataupun panjenengan bisa datang ke kantor ataupun juga via bank. Ya, persembahan bukan setoran, tapi persembahan adalah ekspresi. Kita percaya hidup dan nafas milik Tuhan, dan kita meyakini apapun yang ada pasti Tuhan juga ambil bagian memelihara. Persembahan adalah tanggung jawab iman, bahwa jemaat kumpulan milik Tuhan, meski bekerja dan melayani, dan persembahan panjenengan semua adalah sarana untuk melanjutkan panggilannya. Pelengkap Kidung Jemaat 138, kita nyanyikan satu dan ayat yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau beri.
aku pun puas melas. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, kini kekuatan dan besar harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Mari kita bersafaat sekaligus menyerahkan persembahan dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Allah sumber kebijaksanaan dan ajaran yang menyelamatkan. Firman di masa Prapaskah yang mengingatkan kami bahwa hidup senantiasa bertemu dengan masalah, tantangan, tempaan, adalah bagian ekspresi dan cara Tuhan mengasihi kami, membentuk kami, sehingga kami menjadi pribadi yang beriman tangguh, pribadi yang hidup sehari-hari tangguh, tangguh yang tidak bersumber dari kami sebenarnya, melainkan tangguh yang bersumber dari Tuhan. Tangguh yang terlahir karena relasi kami dengan yang lain. Tangguh yang terjadi karena relasi kami dengan yang lain. Dalam satu jemaat, jemaat yang senantiasa menjadi tiang penopang dan sekaligus dasar kebenaran, yakni Tuhan. Kami menyerahkan puji-pujian kami, waktu, tenaga, pikiran, dan uang dalam simbolisasi, dan inilah bentuk-bentuk persembahan kami. Kami memohon Tuhan yang menyucikan, dan latihlah kami untuk mempersembahkan dengan benar. Persembahan merupakan tanggung jawab iman kami, dan ekspresi syukur dan simbolisasi kami menyerahkan hidup. Biarlah hikmat dan hadirat-Mu semakin membuat kami mampu bertanggung jawab untuk mengelola persembahan, mengelola kehidupan yang ada baik pada jemaat, maupun keluarga-keluarga kami, dan juga diri masing-masing pribadi. Haleluya. Dalam syafaat kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sakit di rumah sakit, maupun sakit di rumah, baik sakit yang biasa kami kenali, ataupun perawatan karena COVID dan atau pula isolasi mandiri. Dikuatkanlah mereka oleh Tuhan, dan kami tiada pernah putus mendoakan. Kami yakin yang terbaik yang Tuhan berikan atas mereka. Persoalan hidup ternyata bukan perkara sakit saja. Hati yang sedih karena terluka, hati yang sedih karena berduka,
hati yang sedih karena harapan yang belum menjadi sebuah kenyataan. Kepada siapa kami datang dan meminta pertolongan, jawaban yang melegakan kecuali dari Tuhan. Oleh karenanya Bapa, rupa-rupa beban batin, rupa-rupa beratnya pikiran, kepadamu ya Tuhan Yesus kami menyerahkan. Dari Tuhan pasti datang kelegaan. Mereka yang susah karena ekonomi, kami pun juga mohonkan kepada Tuhan. Biarlah mereka mendapat jalan keluar yang baik. Saat ini pula secara khusus kami doakan anak-anak kami, khususnya di tahun akhir di masing-masing jenjang yang mereka persiapan lulus ataupun kenaikan kelas. Kiranya anak-anak kami Tuhan yang membimbing melalui kami orang tua ataupun pihak sekolah atau yang lain. Bapak, sungguh terkadang kami gelisah melihat pendidikan anak-anak kami setahun belakangan. Tentu ada ruang kosong dalam pikiran dan hati mereka sebab mereka secara konvensional nyaris tidak pernah bertemu dengan kawan-kawan sebaya, dengan bapak ibu gurunya, dengan penjaga kebun sekolahnya, dengan para penjual jajanan di seputar sekolahannya. Ya Tuhan, legakanlah hati anak-anak kami. Kami yakin tidak akan pernah terjadi kesenjangan batin walaupun setahun mereka tidak bertemu dengan sosial terdekatnya. Terima kasih mendoakan bangsa dan negara yang saat ini sedang memacu bagaimana vaksinasi dapat didaratkan dengan cepat dan merata di tengah upaya memperoleh vaksin dalam kompetitif yang ketat antar negara. Diberkati para pemimpin kami yang mengupayakan keselamatan rakyatnya dengan sungguh-sungguh. Sertai bangsa kami yang berupaya untuk tetap eksis bahkan memulihkan kondisi ekonomi. Kami yakin bangsa besar ini justru malah semakin tangguh karena dihantam badai pandemi yang nyaris mengganggu banyak lini. Demikian pula gereja Tuhan. Bapa, diberkati gerejamu di tengah tahun pelayanan yang telah masuki bulan ketiga jelang Paskah. Kami tidak tahu yang akan terjadi, tetapi hingga saat ini Tuhan terus tiada henti beri kemampuan kami untuk adaptasi. Diberkati seluruh warga jemaat dan para pelayannya. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan akan beristirahat. Siapapun pengguna channel, siapapun yang beribadah bersama, dilindungilah oleh Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan, disertai dalam segala persoalan, dipimpin dalam berbagai peristiwa hidup yang Tuhan izinkan mereka alami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah, kita akhiri dengan nyanyian Kidung Ria 119, bagian yang pertama, dan kita nyanyikan 2 kali.
surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bersama hambanya kita memohon berkat Tuhan dan mengakhiri peribadatan. Tuhan Allah Maha Kuasa, Allah Bapa sumber berkat dan hidup, memberkati hidup kita semua. Kristus Yesus, ialah jalan dan kebenaran serta hidup. Ialah yang berkarya dan mengalahkan maut, senantiasa meneguhkan hidup, membuat tangguh, menguatkan pengharapan yang tak berkesudahan. Allah Roh Kudus Sang Terang, menerangi setiap langkah hidup, langkah juang, menuntun menuju ke kebaikan, mencukupkan segala yang baik, dan senantiasa mengaruniakan damai sejahtera atas kita semua malam hari ini, hingga sampai Maranatha. Amin.